Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad aflahal muttaqun. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شاك السلاح لهم سما تميزهم والورد يمتاز بالسما عن السلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تهدي إليك رياح النصر ناشراهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنهم في ظهور الخيل نابت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab fiqh Safinatun Najah. Jadi pengaturan ta'lim kita, kapan saya berhenti, kedua ya kitab keduanya. Misalnya saya berhenti di Safinatun Najah, yang akan datang Syaraful Ummah. Kalau Syaraful Ummah, yang akan datang Safinah. Sekalipun nanti habis lebaran misalnya, tergantung berhentinya di Sya'ban gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du.
Qala Maulana Syekh Al-Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ilm fid darain amin. Wa huwa al-allamah Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami fi kitab Safinatun Najah fi ma yata'allaq bis salat ila an qala faslun syurutul qudwa 11. Terakhir yang kita baca adalah syarat-syarat yang mensahkan orang ikut salat orang lain jadi makmum, ya. Makmum jadi sah nih kemakmumannya apabila dilaksanakan syarat-syaratnya yang disebutkan oleh muallif, ya. Sebagian sudah kita baca secara umum saja, saya ulangi sedikit. Pertama, kalau kita jadi makmum nggak boleh tahu imamnya itu batal. Bagaimana kita ngikutin imam yang batal? Nggak mungkin kan? Tapi sudah ditutup duluan tuh. Jadi kita tidak ada alasan. Saya nggak enak nih karena ini guru saya, padahal dia batal nih. Nggak boleh begitu, ya. Kalau imamnya batal, kita nggak boleh jadi makmum dan kasih tahu Anda tadi sudah batal sholatnya, ya. Itu hak Anda untuk kasih tahu dan untuk kebaikan si orang yang diberitahu tersebut. Yang kedua, jadi sah juga makmum kalau dia tidak beriktikad si imam ini mesti qadha salatnya karena dia sembahyang dengan faqidut tahurain, misalnya nggak dapat air dan nggak dapat tanah misalnya, ya. Jadi nggak boleh kita sholat di belakang orang yang wajib qadha, dia yang harus jadi imam. Kalau ada yang begitu, dia suruh makmum, kita yang jadi imam. Mestinya orang tersebut yang ngomong, ya. Cuman kayaknya yang begini udah jarang ini, ya. Urusan-urusan faqidut tahurain ini nggak jarang, apalagi di Indonesia. Air di mana-mana, ya. Masya Allah. Di Indonesia air banyak, ya. Tapi subhanallah, air sebotol kadang-kadang lebih mahal dari bensin, ya. Padahal paling banyak kita air, subhanallah. Tancepin dikit jadi, gali sedikit jadi, masya Allah, ya. Tapi aneh bin ajaib, air mahal. Khair insyaallah. Yang ketiga, enggak boleh makmum bermakmum kepada makmum. Apa maksudnya? Ada dua orang lagi sholat, mesti tahu siapa nih yang jadi imam. Enggak boleh main tabrak aja terus jadi makmum. Kalau kita mau jadi makmum harus tahu dulu imamnya, oh fulan imamnya, baru kita jadi makmum. Kalau ternyata dia bukan makmum, bukan imam, dia makmum juga, enggak sah sholatnya, ya. Nggak sah sholatnya. Jadi makmum dua nggak bisa, ya. Imam satu, ya. Nah, ini juga contoh dalam kehidupan bernegara, nggak bisa gitu, ya. Imamnya jadi dua, nggak imam satu. Nggak bisa satu biduk dua nakhoda, nggak bisa. Nanti yang satu mau kanan, satu mau kiri, nggak bisa satu. Kita juga kalau jadi makmum harus tahu imamnya, oh ini imam, ayo kita ikut dia. Ya. Bisa nggak kejadian ada dua imam? Bisa aja. Grup A sholat Dhuhr duluan, datang lagi grup B sholat, ente ketiga datangnya, ya kan? Kemudian berdekatan, ini yang mana ini? Ya kita harus tahu yang mana nih. Oh ini, ya sudah, saya imam ikut ini. Jangan sampai kita mengikuti makmum, nggak bisa, ya. Yang ketiga, itu yang berapa? Yang ketiga, ya. Yang keempat, wala ummiyan. Ini yang penting. Orang yang jadi imam itu harus bacaannya dalam surat Al-Fatihah benar. Nggak usah panjangin lagi deh, udah dijelasin dulu, ya. Kalau yang merasa ada cadel, ada ro-nya salah, ainnya salah, ha-nya salah, hamzahnya salah, jangan jadi imam. Jangan sok pemilik wakaf masjid, jangan. Ini urusannya bukan urusan pemilik wakaf masjid, urusannya sama Allah. Dan urusan Anda tanggung jawab kepada makmum yang di belakang. Kecuali makmumnya sama kayak dia, ada kekurangannya semua, kan enggak. Kadang-kadang makmum lebih pintar dari imam, ya. Jadi yang jadi imam harus fasih, saya nggak bilang karena bukan orang Arab, bener makhraj hurufnya. Ya, jangan hamzah jadi ain, ha jadi ha, ya. Nah, itu bahaya tuh, ya.
Kecuali memang di belakangnya sama begitu. Siapa yang mau meriksa orang? Ya, kalau berdua ente bisa tahu. Ya. Baik. Yang ke-5, jangan kita berdiri di depan imam. Kan imam di depan, lock di depan, ente di depan lock, kegiles. Ya kan? Nah, harus imam yang di depan, kita di belakangnya sedikit. Samain makruh. Ke depan kita mazhab Imam Syafi'i yang mutamad nggak batal sholatnya, nggak sah. Jadi kalau sholat kita nih, imam misalnya garisnya di sini nih, anda kakinya di sini, tumit ya. Perhitungan, ingat nih, perhitungan mendahului dan tidak mendahului itu tumit. Lurusnya soft itu tumit, bukan jari. Kalau lurusnya soft itu jari, ngaco orang. Kan orang banyak kakinya panjang-panjang, ada yang panjang kakinya, lain dong. Tapi kalau biasanya kalau tumit ini belakang kaki ya sama tuh, lurus. Sekalipun misalnya kakinya setengah meter nggak masalah. Yang dihitung tumitnya. Orang banyak paham apanya? Kuku-kukunya, jari, salah, bukan. Ya. Nah, terus kalau umpamanya kita bermakmum kepada orang yang sholatnya duduk misalnya, mana? Maaf, pantatnya nggak boleh didahului lah kita. Ya, bagian belakang tuh, gitu. Ya, nanti yang tidur, insya Allah nggak boleh makmum orang yang tidur dah. Ya, paling tidak yang duduk barangkali. Itu pun kalau yang duduknya lebih menyerahkan kepada yang bisa berdiri, ya lebih bagus. Yang berdiri jangan jadi imam, jangan yang duduk. Ya, baik. Jadi hadirin, nggak boleh kita berdiri di depan imam. Itu di Ka'bah biar muter, makmum yang di sebelah sini di belakang imam tuh. Jadi kalau kan begini, muter begini, ya. Misalnya imam di sini nih, yang lain nih di belakangnya. Kalau diputar lagi dia agak di belakang. Yang paling depan dia imamnya. Ya. Itu yang ke-5. Yang ke-6, kita harus tahu gerakan imamnya. Ruku, i'tidal, sujud. Kalau nggak lihat makmum yang di depan. Kalau nggak lihat, mubaligh. Kalau nggak lihat, dengan mubaligh, jangan pakai radio. Ya, kemungkinan sujud ente sangka ruku nanti kalau radio. Ya, jadi begitu. Walaupun sekarang sudah ada apa namanya dengan SCTV itu ya, kita nggak ikut itu. Ya, saya ikut yang keadaan yang sebenarnya. Ikut makmum yang ada di depan kita kalau kita nggak ngelihat. Nah, paling tidak dengar mubaligh. Ya. Nah, itu kalau jadi mubaligh mesti niat ya. Jangan sok-sokan kita pengen, wah saya mau jadi mubaligh lah. Jangan sok-sokan begitu, jangan. Sebab antang Allahu Akbar, sami Allah liman hamid, itu kalau nggak ada niat tabligh nggak boleh. Ya, seolah-olah nambah. Jadi harus ada niat tuh yang jadi mubaligh itu, niat menjadi mubaligh gitu ya. Jadi kita kalau jadi makmum harus tahu gerakan imamnya. Maksudnya apa? Jangan sembayang kalau ini nggak tahu gerakan imamnya dengan dia mau jadi makmum. Misalnya kita di belakang sana, nggak ada sofnya, nggak nyambung, nggak ada yang kita lihat makmuman, nggak bisa. Gimana kita melihat, mau tahu gerakan-gerakannya? Ya, baik. Yang ke-7, terakhir yang kita baca tuh. Kalau di luar masjid, jauhnya yang dianggap sah, ingat nih, ada sah sholat jamaahnya. Awas, dua masalah nih. Ada sah sholat, ada sah sholat jamaahnya. Ada kemungkinan orang sholat jamaah tapi nggak dapat sah sholatnya, tapi nggak dapat jamaah. Ya, kenapa? Karena kesalahan yang terjadi. Kalau di luar masjid itu kurang lebih kita bisa 150 meter barangkali masih kelihatan tuh ya. Kalau di dalam masjid, misalnya masjidnya 1 kilometer nggak masalah. Tapi ingat, orang yang terlalu jauh softnya, biasanya soft itu 3 hasta antara 2 soft. Lebih dari itu kalau dia ikut saja begitu, sah sholatnya, tapi nggak dapat fadilah jamaah. Sah, makmumnya sah, tapi tidak dapat fadilah jamaah, kan sayang. Nah, jadi kalau Anda menjadi makmum, jangan jauh-jauh, ya. Harus paling tidak 3 hasta itu tadi seperti ini.
Kalau memang boleh begitu kan nggak begini. Ya, ngacak orang belah sana terus. Tapi tidak. Disunahkannya kita rapat dan jarak antara dua saf itu tiga hasta gini kan nih. Nah, kurang lebih ya 1,5 meter atau lebih, ya. Kurang lebih segini. Ini berapa nih? Meter barangkali ya. 1,20 meter apa? Nah, ya. Nah, kalau kita sengaja kita sembahyang, Allahu Akbar. Anak lagi sembahyang di sini misalnya. Allahu Akbar makmuman nih, ya. Di sana sah salatnya. Tapi tidak mendapatkan ganjaran jamaah sah salatnya. Ada lagi satu memang nggak sah, ya. Kayak tadi ngikut makmum padahal bukan imam diikutin. Nah, itu memang nggak sah. Ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Yang balik tadi, misalnya kejadian nih mati listrik, kedengeran di belakang tarawih katakanlah. Yang berhak menjadi mubalik itu siapa yang nyampein suara ke belakang? Oh, nggak usah pakai hak-hakan gitu sih. Kalau memang sudah ditentukan, enaknya begitu ya. Kalau kejadian mati lampu, kan pernah kejadian mati lampu. Sebetulnya satu orang niat dia jadi mubalik nggak masalah. Tapi ada niat, makanya nggak boleh begitu aja, ya. Tapi kalau memang janjian dulu, kalau umpamanya mati lampu, ente balik ya, lebih bagus lagi begitu, ya. Nggak masalah soalnya itu. Ya. Yang paling afdol nyampein suara itu saf yang di depan ini atau yang di belakang? Yang bisa didengar oleh yang lain, nggak ada soal afdoliyah. Ya, dengan catatan suaranya keras, jangan jadi mau balik suaranya serak, jangan. Akbar, siapa yang mau dengar? Ya kan? Kalau mau jadi mubalik yang memang jelas suaranya, gitu. Kalau kira-kira suara ente miring-miring, ya jangan jadi mubalik. Ya, kayak mau jadi petinju kurus kayak saya, habis sebentar juga, knock out langsung. Ya, yang bagus ini memang ahlinya baru gitu. Kalau bukan ahlinya jangan. Ya. Ini misal contoh biar gampang dimengertinya gitu langsung, ya. Jangan, ya. Jadi kalau jadi misalnya mau jadi mubalik, ente lihat tuh pantas kan yang jadi mubalik. Itu paling enak orang begitu tuh. Nanya dirinya sendiri dulu sebelum ke orang lain. Pantas enggak gua nih jadi mubalik nih? Suara boleh juga, ya enggak? Fasih lagi. Ya udah, bismillah. Hah? Kalau enggak jangan. Pengen nyobain jadi mubalik, enak kali jadi mubalik. Padahal suara enggak pantas untuk jadi mubalik, jangan. Soalnya apa? Nanti jadi fitnah, klaim nanti orang banyak ngomong. Orang banyak ngomong. Ya. Nah. Baik. Ya. Kalau sholat Jumat itu kan jalanan kosong tapi ada sebagian yang di rumah di belakang. Ya. Jadi jalanan tuh kosong, jadi sholatnya ini karena panas. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa di rumah? Kenapa di rumah? Putus. Kalau memang jalannya kosong, yang boleh itu hatta 100 km nyambung. Hatta 100 km nyambung. Nggak masalah. Misal ya gitu, nggak apa-apa nyambung. Kalau motong nggak ada urusan, bukan karena ada kali misalnya, ya kan? Karena ada api misal barangkali, itu lain. Tapi kalau nggak ada kosong nggak boleh, berarti ente memutuskan shop sendiri. Nggak bisa. Ya. Maafi jamaah, kalau nggak dapat jamaah Jumat sah nggak? Jangan, ya. Makanya kan Nabi menyuruh orang untuk Jumat itu yang paling bagus yang paling pagi kan. Nah, cuman sekarang itu udah sunnah yang betul-betul sudah ngap-ngapan, ya, ngap-ngapan. Ya orang banyak sibuk, pagi banyak sibuk, ya. Paling cepat, ya ada juga sih yang orang masya Allah ya dari mulai pagi betul. Cuman kebanyakan datangnya udah dekat azan. Kebanyakan kita ini datang udah dekat azan. Bahkan ada yang sengaja udah dekat imam habis khutbah. Saking pengen cepat selesainya. Imam khutbah, dia khutbah juga di sana di belakang. Imam khutbah di sini, dia ngobrol juga di belakang. Padahal kan suruh dengerin. Kan itu apa namanya? Siapa namanya? Yang ngomong Jonas, siapa namanya? Apa namanya kita? Bilal kan ngomong Yohanas idza sa'idal khatibu al mimbar fala yatahaddatsanna ala ahadukum wa man tahaddatsa faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Tapi kenyataannya di lapangan banyak gak orang yang pada ngobrol? Banyak. Mending kalau ngobrol aja ngerokok.
Di tempat saya di sini ya nggak beda, ya. Merokok, kayak mau bagaimana mau dapat gambar Jumat yang benar? Insya Allah sholat Jumat, insya Allah ya. Tapi nggak sempurna kan itu, nggak sempurna. Jangan, ya Allah kayak nggak ada waktu lagi tuh ngerokok, ya. Kayaknya kalau nggak ngerokok nggak masuk surga seperti itu, kan enggak, ya. Tak taruh dulu rokok itu, datang ke masjid, duduk, dengerin, nggak ngerti, biarin dengerin, supaya kelihatan ente mau ibadah, bukan mau main-main. Bukan mau pergi ke pasar. Kalau ke pasar nanti bebas. Ini mau ibadah kepada Allah. Dari rumah datang, kalau udah terlambat udah jangan banyak ngomong. Nggak dapat tempat, diam di mana ente datang. Jangan loncat-loncatin orang, jangan. Oh di sana ada tempat, jangan. Jadi fitnah nanti. Ya, duduk aja di tempat yang kita dapat. Nggak dapat duduk, berdiri, dengerin. Karena disuruh mendengarkan itu. Karena kan gantinya 2 rakaat zuhur itu khutbah. Ya, mesti dua-duanya benar. Kalau nggak sah sholat Jumatnya. Harus ada khutbahnya benar, baru sholat Jumatnya benar. Kalau khutbahnya nggak benar, sholat Jumatnya nggak benar. Nah kita juga begitu yang dengan. Jadi kalau kita terlambat datang Jumat, jangan cari kesempatan buat ngobrol. Hatta nih teman baik, diam. Kan nggak boleh, jangan ngomong ansit kalau kok. Diam kamu, itulah kok. Lalai dia. Kalau lalai, Jumatnya nggak sempurna, bukan nggak diterima. Jumatnya tidak sempurna. Ente mau yang sempurna apa tidak sempurna? Mau yang sempurna. Jadi bagaimana nih kita kewajiban kita kalau kita datang terlambat, diam di mana yang tempat yang kita terakhir. Oh sini, udah nggak bisa lagi. Diam. Waduh Bim, jangan salah sendiri. Kenapa ente terlambat? Mau nyalain masjid? Kayak dulu ada orang nih. Ini orang selalu sholat di masjid. Selalu sholat di masjid. Satu kali masjidnya ditutup. Gua nggak mau sembahyang, ya masjid. Kenapa ditutup? Masa gitu? Ditutup, nggak ditutup, kewajiban kita sholat. Nggak di masjid, di tempat lain. Kenapa di masjid ditutup? Ya udah ditutup, yang tidak lambat datangnya. Datang, diam di tempat, jangan ngobrol. Diam. Dengerin. Sekalipun terakhir khutbahnya. Dengar. Kita dapat ganjaran, sempurna insya Allah Jumat. Jangan tuh sampai ngerokok, ngobrol, main-main, bercanda, jangan. Ini ada Raqib Atid memperhatikan saudara. Nyesel bukan sekarang, nanti. Nyesel tuh ente kalau udah begini, udah mau mati, udah masuk sakaratul maut, melotot-melotot tuh nggak ada gunanya. Sekarang, ini kan amal-amalan gampang ini, ya. Kalau kita mau bisa. Yang masih ngobrol-ngobrol itu memang dia nggak mau, benar. Mungkin dia tahu itu nggak benar, tapi nggak ada urusan lah. Nggak ada yang larang. Dilarang dia marah. Ada apa yang ngurusin saya? Subhanallah. Mestinya kalau dalam soal agama dilarang harus terima kasih kepada yang ngelarang. Berarti orang itu sayang sama kita. Tapi orang sebaliknya kan, marah kadang-kadang. Ente nggak usah ikut campur. Saya yang bertanggung jawab. Saya salah, itu setan itu. Kalau ditegur soal agama jangan marah, terima kasih. Sekalipun mungkin yang negornya salah, tapi dia punya niat baik. Misal gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Yang ke-8. Yang ke-8. Yang ke-8 mana yang ke-8? Gala as-samin wa an yanwiyal gudwata wal jamaah. Nah. Syarat sahnya berjamaah itu harus ada niat. Sebagian sudah kita pelajari tuh, ada yang diwajibkan niat tuh di situ ya, kayak orang Jumat, takdim di waktu hujan, muadah, ya, sholat jamaah atau sholat nadar, wajib tuh kalau dia niat jadi imam mengucapkan jamaah, berniat jamaah. Jadi saudara, innamal a'malu bin. Kalau Anda sholat jamaah tidak niat, nggak sah sholatnya. Kalau Anda makmum. Demikian pula kalau Anda sholat Jum'ah atau mu'adah atau nazar. Harus tuh ada sholat niat imam atau niat makmum kalau dia makmum. Kenapa? Nggak jadi jamaah kecuali ada nih.
Ini lagi imam nih, depan. Usalli fardhu dhuhri arba'a rakaatin, Allahu Akbar. Sah nggak? Nggak bilang makmum kan? Nggak sah. Makmum wajib niat. Panjang ngikutin imam tanpa niat, batal sholatnya. Di tengah-tengah dia niat, itu makruh, nggak dapat ganjaran jamaah, sah sholatnya. Mau yang sempurna, ketika kita usolli, masukkan niat makmum. Ini jelaskan, ya. Apa kata beliau? Wa an yanwiya al-ghudwata awil jamaah. Ghudwah sama ikutan jamaah, berjamaah sholatnya sama aja ya. Baik. Maksudnya gimana? Yang ke-8 dari syarat sahnya jadi makmum, si makmum itu harus niat ikutan bareng atau jadi makmum atau berjamaah, sama tuh. Ghudwah ngikut, ya ngikut sholat maksudnya. Jamaah berjamaah sholatnya, ya. Makmuman ngomongnya. Jadi gimana? Usalli fardhu dhuhri makmuman, boleh. Usalli fardhu dhuhri mu'tamman, boleh. Usalli fardhu dhuhri jama'atan, boleh. Apalagi satu lagi. Usalli fardhu dhuhri muqtadiyan, boleh. Tapi kan yang lain nanti nggak pernah dengar. Usalli fardhu dhuhri arba'a rakaatin muqtadiyan, ada yang gitu? Jarang. Iya kan? Nggak pernah dengar kan? Boleh. Usalli fardhu dhuhri jama'atan, boleh. Yang enak makmuman. Kenapa? Biasa orang kan gitu. Kalau nggak biasa, bingung kadang-kadang orang. Ini orang kok ngomongnya gini? Padahal benar, kita nggak ngerti soalnya. Makanya dalam urusan agama jangan main debat dulu, orang jangan kalau kita nggak paham. Ada orang misalnya bilang, usolli fardhu dhuhri mu'tamman. Dia apaan tuh mu'tamman? Ente kan nggak tahu. Nah, padahal boleh. Sama juga makmuman artinya muqtadiyan, mu'tamman, jama'atan. Sama dia ada juga, makmuman dia ada juga. Tapi yang lumrah di kita apa? Makmuman. Makmuman aja udah, jangan diganti-ganti, repot. Ya, udah itu aja. Jadi enak sama orang sama. Biasanya kalau beda sedikit ada sesuatu gitu tuh. Ya. Jadi boleh tuh ya. Harus tuh niat tuh. Kalau nggak niat makmum nggak sah sholatnya. Bagaimana dengan imam? Kalau imam tergantung dia. Imam pemimpin. Niat dia dapat ganjaran jamaah, nggak niat sah sholatnya tapi tidak dapat ganjaran jamaah. Ingat nih, awas ya, yang sholat nih, yang sholat jamaah keadaannya 2, 3 malahan. 1 nggak sah memang karena menyalahi. Yang kedua sah sholatnya tapi tidak dapat ganjaran jamaah. Apa tadi? Ya, ada misalnya tuh imam dia nggak niat makmum, nggak niat imaman, sah sholatnya. Imamnya sah sholatnya. Makmum niat makmum dapat ganjaran jamaah dia. Si imam nggak dapat. Kita tahunya dari mana? Jangan nanya, Allah kan itu yang ngatur. Masa kita mesti nanya yang buat batin kan itu apa namanya gaib, kita nggak tahu urusan niat. Dan niat kan kita. Itu Allah yang ngatur. Siapa yang memberitahu? Ulama yang memberitahu kepada kita. Jadi kalau anda jadi makmum, awas nggak niat makmuman. Kalau imam, kalau ente ingin dapat ganjaran 27, imaman. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin, imaman 27. Kalau enggak, Allahu Akbar, lagi sembahyang sendiri. Ya, kan ada yang suka jadi makmum. Langsung colek sini. Kita lihat dulu. Makmum ya? Ya. Ya. Maksudnya kalau dicolek jangan pakai nengok, ya. Ya. Colek tahu nih mau jadi makmum. Langsung kita niat. Saya niat imam. Boleh bahasa Indonesia, boleh. Ya. Niat dalam hati. Saya niat jadi imam, ya Allah. Enggak usah pakai ya Allah juga enggak apa-apa. Saya niat jadi imam. Atau nawaitul imamah. Atau nawaitu jama'atan. Boleh. Ya. Saya niat jamaah. Dapat ganjaran jamaah. Dari kapan itu? Jadi gini ceritanya. Sholat dari sini kemari habisnya berapa? 4 menit. Ya, nanti lagi sholat nih sendiri. Di sini pertama Allahu Akbar sendiri. 1 menit baru 1 rakaat datang makmum.
Toel. Ngerti kita? Allahu Akbar. Ini makmum. Allahu Akbar. Anda nggak niat sampai 2 menit, baru niat. Dari 2 menit dihitung jamaahnya. Dari 3 menit, 3 menit hitungnya. Ingatnya waktu at-tahiyat, dari at-tahiyat hitungannya. Bagaimana cara mempermudah kepahaman kita? Anggaplah 4 menit 40.000 ganjarannya. Standar sholat kita udah dapat 100.000, tapi kalau jamaah tambah 40.000. Masuk ini, Allahu Akbar, niat 40.000, 140.000 dapat. Misalkan 27 ya, 27, 140.000. Paham maksudnya ya? Ini Allahu Akbar, dicolek, diam aja kita, ikut Allahu Akbar ya, baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi nggak lupa, kita nggak inget. Terus di 2 menit cuman dapat 20.000. Tergantung Anda. Innamal a'malu bin niat. Makanya pintar-pintar niat. Hebat itu niat. Semua kita niatin yang baik. Kumpul sama istri, niatin yang baik. Mudah-mudahan dapat anak turunan yang baik. Jadi ulama, jadi boleh tuh. Ya, gitu. Ulama ngajarinnya. Jadi kita dapat keberkahan semuanya. Ya. Nah, saudara, yang ke-8 adalah kita berniat imam. Kalau makmum, dia wajib mengucapkan makmuman. Kalau enggak sah. Ingat tuh. Jelas? Ada pertanyaan? Misalnya saya masbuk nih. Masbuk. Cuma dapat 1 rakaat. Ya. Masih ada 1 rakaat lagi, katakanlah begitu. Nah, yang di samping saya ini baru datang. Ya. Mohon maaf, bareng-bareng kita sholatnya. Ya. Saya dapat 1 rakaat, beliau belum dapat 1 rakaat. Jadi makmum nih sama-sama. Tiba-tiba dia mundur ke belakang, begitu udah salam. Itu masih boleh nggak? Ente tanya ana ya. Kalau tahu ilmunya, oke saja. Kalau tidak tahu merubah niat, batal itu nanti sholatnya. Main ikut aja. Orang kan kadang-kadang sok. Oh, gue pengen ikut jamaah lagi aja. Allahu Akbar. Dilihat misalnya, wah ini Habib nih. Anu ikuti Habib mau jadi makmum lagi. Tadi udah makmum sama si A. Terus jadi makmum Habib. Nggak boleh menyambungkan sholat itu tanpa ada niat. Harus ada niat. Kalau nggak bisa niatnya, kayak tadi ikut, batal sholatnya nantinya. Jangan. Mendingan terusin aja dah. Jangan begitu. Kalau kita sholat bareng-bareng, di anjuran saya nggak usah ikut terus jadi makmum merubah sholat. Jangan. So ada ilmunya tuh. Nggak semua orang tahu ilmunya. Ya kan? Harus merubah niat, harus ada niat. Kan orang nggak tahu kadang-kadang. Jadi bagaimana maksudnya? Udah aja sendiri-sendiri. Begitu bangun, ini 2 rakaat, ini yang 1 rakaat, yang 2 rakaat. Kecuali orang yang datang baru tadi. Nah, kita itu lain. Ya, kalau kita jangan, udah terusin aja. Udah dapat ganjaran jamaah kok, mau didobel-dobelin, ngapain? Ya, jangan. Ya, jadi ingat tuh, nanti jangan ikut gitu. Terusin aja sholat kita. Siapapun yang di sebelah kita, biarin. Dia kita. Karena kita udah benar. Gitu. Baik. Bagaimana kalau orang misalnya ada imam nih. Ini misalnya ada orang lagi sholat. Dia senang nih sama orang ini. Bacaannya enak. Ngikutin aja. Dia sholat sendiri padahal nggak pakai niat nih. Ikutin. Panjang. Batal sholat. Ganti, sholat lagi. Mendingan ikut langsung. Nggak boleh. Ya. Ya. Bismillah. Itu yang keberapa tadi? Yang ke-8. Ya. Baik, yang ke-9. Wa an yatawafaqana musallataihima. Kalau kita mau bermakmum, lihat dulu imamnya sholatnya apa nih. Jangan main langsung tabrak, jangan. Kalau sholat harus bentuk sholatnya yang sama dengan kita. Bang John nanya, memang ada bentuk sholat yang lain? Ada. Mana bentuk sholat yang lain? Sholat jenazah sama nggak dengan sholat fardu? Sama nggak? Nggak sama.
Jangan jadi makmum sholat jenazah ente, walaupun ada imam yang mau balikan. Ada, tapi ada ilmunya sendiri. Jangan nyerempet apa sih? Jangan nyerempet, jangan yang enak aja. Saya nggak demen tuh begitu. Ya, kitab yang baca ini kitab bidayah ini, permulaan. Nggak usah nyerempet tuh mainan orang pinter tuh. Ente sholat fardu, ini sholat jenazah ikut. Mainan orang pinter, kalau nggak tahu ilmunya kacau, batal ente sholatnya. Dan bakal rame lagi orang. Lu ngapain ikut orang sholat jenazah? Kan begitu kalau yang nggak ngerti. Orang kebanyakan nggak tahu. Yang bentuknya sama. Dohor, asar, beda nggak apa-apa. Subuh, asar, maghrib. Yang penting sholatnya sholat fardu. Hatta sholat sunnah. Bentuk sholatnya yang sama. Mana lagi sholat misalnya? Ente mau ikut siapa? Orang yang lagi sembahyang gerhana. Kan 2 kali ruku. Ikut kita. Allahu Akbar. Ruku. Sami Allah liman hamidah, pikiran kita Rabbana lakal hamdu, ini membaca lagi. Loh, kok baca lagi? Mau terusin takut salah, enggak diterusin takut ketahuan bodoh, ikut. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Jangan. Jadi lihat dulu nih orang sholat apa nih? Kalau sholatnya sama dengan kita sholat fardu, bismillah kita ikut. Bentuk sholatnya sama, jangan sholat jenazah. Atau sholat gerhana matahari, gerhana bulan, jangan. Atau yang lagi sujud tilawah, jangan. Walaupun ada gaul dari ulama membolehkan, tapi ada caranya kan. Mesti belajar lagi ilmunya. Harus adanya di akhir. Harus kalau gerhana di apa namanya setelah ruku yang kedua atau di ruku yang kedua. Kalau sujud tilawah di akhir, dia setelah salam. Udah mau salam. Kan itu ada ilmunya sendiri. Nah, jadi yang terakhir, yang ke-10 ini adalah supaya kita bermakmum kepada yang bentuk sholatnya sama. Jelas hadirin? Ada pertanyaan nggak? Nggak usah ditanya udah. Ya. Kalau ada makmum ya, yang kelihatan auratnya. Makmum? Karena kan kalau sujud kan. Iya. Yang di belakangnya itu lihat auratnya itu yang batal nggak sholatnya? Saya udah jelaskan ini surat ya. Hati-hati orang yang sembayang tidak pakai daleman. Sementara bajunya t-shirt apa? Orang bilang t-shirt apa itu? Ya. Kaos oblong, ya. Kan lelaki itu minimal yang ditutup pusar dan lutut. Pusar dan lutut. Ketika dia ruku kemudian terbuka, lama batal sholatnya itu, dia nggak tahu. Makanya kalau pakai sholat itu pakai baju yang benar. Makmum nggak boleh ikut tuh, tidak tahu ini batal, jangan ikut, kan tadi udah ada. Nggak boleh ngikuti imam, nggak boleh tahu batal sholat imamnya. Ini batal, jangan ikutin. Begitu, udah niat. Gimana niat? Saya niat sholat sendiri. Ngomong bahasa Indonesia aja, tapi jadi disebutin ya, jangan disebutin dalam hati. Saya niat mufaroghah. Nawaitul mufaroghah. Udah, tinggalin. Nah, untuk itu saya ingatkan diri saya dan saudara-saudara, kalau sholat pakai baju yang munasabah untuk sholat. Jangan pakai kaos oblong. Kalau pakai baju, pakai kaos. Supaya apa? Kalau umpamanya kita ruku, kayak sujud, kayak Bapak tadi, nggak kelihatan aurat kita. Sebab di bawah pusar kan pantat aurat. Kita udah baca. Aurat itu kalau tidak ditutup secepat mungkin batal sholatnya. Nah, oh enggak dong, enggak. Kalau batal kita repot dong. Ada orang zina kita lihat jadi kayak berzina. Wah enggak, ya enggak. Cuman nanti setelah selesai kasih tahu tuh orang, minta maaf ya Pak, tadi Anda seksi sekali. Itu ngomong biar dia senang. Iya. Loh, kenapa? Dapur Bapak kelihatan gitu. Karena Bapak pakai inian. Nah, ini kan syarat sholat harus ditutup. Kelihatan aurat itu di dalam sholat membatalkan sholat. Tapi yang baik-baik ya, kalau bisa. Kalau enggak ya kasih gurunya aja. Ya. Nggak usah bilang ente seksi, jangan. Ya. Nggak usah. Ya. Tapi bisa, mesti kalau kita berani, kita jadi fitnah, kasih tahu. Minta maaf ya, ente tadi itu terbuka aurat. Setahu saya kalau terbuka aurat di dalam sholat itu tidak seperti ditutup, batal sholatnya. Oh, apa yang kelihatan? Ini. Dia kan sadar. Enggak mau. Coba Bapak baru suruh ruku. Ya.
Enggak, dia bilang, enggak saya enggak ini, rokok, ente bawa rokok, cuk, ces gitu, biar dia tahu kalau itu terbuka. Kalau nggak ngaku, ya. Ya masa nggak ngaku udah batal kok, ya. Jangan. Jadi makanya yang munasabah kalau sembahyang, kita menghadap Allah nih, bukan mau ke Jakarta Fair. Jakarta Fair ente mau pakai apa juga nggak masalah, terserah. Ini menghadap Allah, masjid, bajunya yang pantas di masjid, gitu. Ya, usahakan baju tuh yang paling bagus kata Nabi, baju putih. Baju putih ada sunnah, baju putih. Ini baju putih ini sunnah. Gamis kayak bukan gamis yang tidak berwarna-warni kalau ke masjid itu. Istamilul bayad fa inna khairu isti'malikumul bayad. Kata Nabi, pakailah pakaian putih karena sebaik-baiknya pakaian kamu yang warna putih. Itu soal warna. Ya kan? Kafan boleh aja hijau, merah, mambo. Tapi kan nggak enak kelihatannya. Kain umroh boleh aja, warna apa saja. Tapi sunnahnya yang putih. Nah kalau ke masjid juga begitu, atau yang polos. Ini nggak di masjid. Di masjid nih, tuh artis di belakang. Kadang-kadang sok Inggris, go to hell, nggak tahu dia ngerti apa. Ini salat nih, di sini ada tulisan. Yang belakang baca, go to hell. Waduh, pergi ke neraka. Oh boh. Jangan ada yang tulisan-tulisan, jangan. Pakai baju yang kalau nggak yang putih juga, yang polos. Kenapa? Enggak membuat orang berpikir makruh, itu hukumnya saudara. Pakai yang polos. Coba kalau ada tulisan, pasti aja orang yang bisa baca, no, hatta ini nggak mau baca. Begitu set kelihatan, kebaca kan? Subhanallah tuh, setan datang lagi, gitu. Tuh baca tuh, urusan apa tuh? Ya, itu saudara. Kalau ada yang aneh-aneh aja dalam sholat, setan sengaja ngambil kesempatan tuh. Nah ini. Ya. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, putih, polos, nggak bikin orang berpikir yang lain, gitu, ya. Sama sah saja. Atau ada tulisan-tulisan sah saja. Nggak ada siapa-siapa sholat di bajunya ada tulisan nggak sah sholatnya, nggak. Tapi dimakruhkan kata ulama pakai yang begitu-gitu tuh. Yang membuat orang jadi terpancing perhatiannya lain. Nah, jangan, ya. Itu yang keberapa tadi? 9. Terakhir. Yang terakhir, apa yang terakhir? Yang terakhir adalah wa an yutabi'ahu, makmum itu harus ngikutin imam. Ruku, i'tidal, maksudnya jangan menyalahi pekerjaan imam. Dia ruku, ente ruku, dia i'tidal, kita i'tidal, dia sujud, kita sujud. Jangan mendahului, jangan juga mengakhirkan, ya. Jangan mendahului, jangan juga mengakhirkan diri. Oh gitu ya Bib ya. Jadi kalau kita jadi makmum harus ikut imam. Imam sujud 3 kali, kita sujud 3 kali juga. Jangan. Nah ini perlunya ilmu, ya. Ini perlunya ilmu. Kalau memang dia salah jangan diikuti. Sujud 2 kali, ini 3 kali. Wah gimana 3? Nggak bisa. Lepas kita. Cara memisahkan diri dari imam, bilang apa? Nawaitu al-mufaraqah. Nawaitul mufaraqah. Coba semuanya. Nawaitul. Tapi jangan ya, karena jamaah kita terputus tuh. Kalau baru dapat 20.000 cuma 20.000. Setelah itu sendiri. Jangan biasakan, kecuali ada kesalahan. Kita harus mufaraqah. Ya, harus mufaraqah. Nggak boleh terusin kita batal juga. Yang batal nggak boleh diikutin. Imam sujud 3 kali, kita diam, ikut sujud 3 kali, batal, nggak boleh. Ya, kita harus, Islam ngajak kita berpendirian, nggak boleh ikut-ikutan begitu. Yes man, nggak boleh. Lihat, benar. Oh yang benar boleh, benar. Salah nggak usah diikuti siapapun. Ya. Selanjutnya waktu sunat seep. Udah segitu aja udah ya. Nah, kita perhatikan yang sudah ini mungkin nggak apa-apa, tapi insya Allah dari yang saya ucapkan ini nanti ada kejadiannya di diri Anda, Allah ingatkan nanti mudah-mudahan ya, berkah kita duduk di majelis ilmu, Allah ingatkan kita. Kalau memang kita nggak paham tanya, ya kan yang hal-hal yang besar tuh kelihatan kita biasanya ingat tuh yang memang antik-antik aneh-aneh pasti Anda ingat nanti. Allah ingatkan mudah-mudahan ya. Al-Fatihah lanatul futuh wal munu wa rusul salih hajj saduru taubatan nasuh
wa an yaj'alna wa iyyakum minal aminin al mukhlisin wajhillah subhanahu wa ta'ala wa an yahfazna wa iyyakum minal fitan ma dhahara minha batan wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Kurang lebih saya mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.